Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya nak ya. Semoga kalian semua terhindar dari segala macam penyakit, segala macam bahaya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih ya nak sebelumnya sudah bersemangat dalam memulai pelajaran matematika. Tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bilangan prima dan menentukan KPK dan FPB menggunakan faktor prima dan faktorisasi prima. Oke. Sebelum kita memulai, seperti biasa, anak-anakku semuanya harus membaca doa terlebih dahulu ya di dalam rumah masing-masing. Lanjut ya nak ya. Sebelum kita belajar tentang menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor atau menentukan faktor prima dan faktorisasi prima, kita belajar dulu apa sih pengertian dari bilangan prima itu sendiri ya. Maaf, ini tulisannya prima saja, tapi sebenarnya ini ada bilangan prima ya. Itu bilangan prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima itu apa? Nah, pengertian dari bilangan prima adalah, simak ya nak ya, bilangan yang lebih besar daripada 1. Nah, berarti kalau lebih besar daripada 1 tuh angkanya dari berapa? Dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi yang termasuk bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Jadi misalkan 3 misalkan. 3 tidak bisa dibagi bilangan yang lain, Bu. Ya, 3 tidak bisa dibagi dengan 4, 3 tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, itu dinamakan bilangan prima. Ya, pengertian bilangan prima itu sendiri adalah apa tadi? Bilangan yang lebih besar daripada 1 tetapi tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Biasanya ya, bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, yang tadi 3 contohnya. 3 dibagi 3. Nah, itu kan 3 kan bilangan itu sendiri. Kalau dibagi 3, 3 bagi 3 bisa. Nah, tapi tidak bisa dibagi dengan 4, tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, itu dinamakan bilangan prima. Contohnya adalah bilangan prima, contohnya 2. 2 kan bisanya dibagi dengan 2, ya. Kemudian bisa nggak dibagi dengan 3? Nggak bisa. Ya. Terus kecuali dibagi dengan 1 ya, kecuali ya. Jadi 2 itu termasuk bilangan prima, ya. Kemudian 3 ya, karena 3 hanya bisa dibagi dengan 3 itu sendiri. Kemudian kalau 4 bilangan prima nggak, Bu? 4 itu bukan bilangan prima karena 4 itu bisa dibagi dengan 2, ya. Berarti yang termasuk bilangan prima adalah 5, kemudian 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39 dan masih banyak lagi dan seterusnya. Kalian bisa menentukan sendiri di rumah dan mencobanya di rumah ya. Kira-kira perkalian 1 sampai 10, perkalian 1 sampai 100 yang termasuk bilangan prima itu berapa saja selain 47 ya. Jadi ini ini ya nak ya, Ibu mohon ini diingat karena nanti pelajaran SMP pun masih akan tetap kepakai. Kalau ketika kalian sudah lulus SD dan kalian akan memasuki jenjang SMP, insya Allah yang namanya bilangan prima itu masih akan tetap dipakai. Nah, setelah itu kita belajar apa, Bu? Nah, kita belajar bagaimana menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima ya. Kalau kemarin kita menggunakan kelipatan dan faktor dari suatu bilangan, sekarang kita menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu nanti kita pakainya adalah pohon faktor ya.
Nanti mungkin ibu atau ayah kalian bisa membimbing kalian dengan menggunakan pohon faktor ya nak ya. Kalau misalkan kedua orang tuanya masih belum dapat membimbing, misalkan ada keperluan atau sibuk, nanti kalian boleh tanya ke Bu Yun langsung. Bu Yun, ini aku latihan soal, terus dipoto kirim ke Bu Yun, nanti Bu Yun insya Allah jelaskan. Nah sekarang apa sih yang namanya faktor prima ya? Apa pengertiannya faktor prima? Ya, faktor prima adalah yang kemarin Bu Yun ajarkan ya, perkalian yang menghasilkan suatu bilangan itu. Misalkan di sini 36. Berarti faktor dari 36 adalah kalian mencari perkalian yang menghasilkan 36. Nah, itu angka-angkanya itu namanya faktor primanya ya. Bukan faktor prima tapi bilangan faktor. Tapi kalau faktor primanya nanti kita tentukan yang merupakan bilangan primanya nih. Misalkan kita tentukan dulu faktor dari angka 36 nih, contohnya nih. Nih 36 dan 40. Tapi di sini kita cari faktor dari 36 terlebih dahulu yang kemarin sudah Ibu ajarkan ya. Berarti perkalian 36 itu berapa kali berapa? Dari bilangan 1 dulu ya. 1 Bu, 1 dikali 36. Kemudian 2 Bu, 2 dikali berapa ya hasilnya 36 ya. Berarti kalian harus bikin coret-coretan gini nih. 36 dibagi berapa yang dibagi 2 kan, nanti menghasilkan angka berapa. Nah ternyata angkanya 18. Jadi nih, jadi 36 dibagi 2 sama dengan 18. Maka dari itu 36 dibagi 2 sama dengan 18, maka dari itu 2 kali 18. Kemudian 36 dibagi 3 atau perkalian 3 yang menghasilkan 36 dikali 12, makanya 3 kali 12. Kemudian 36 perkalian 4, tadi kan 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 sekarang 4 bisa nggak menghasilkan 36? Bisa Bu, 4 kali 9. Kalau misalkan belum hafal perkalian boleh lihat dulu perkaliannya, nggak apa-apa. 4 kali 9 sama dengan 36. Kemudian ada lagi nggak? Ada Bu, 6 kali 6. Nah setelah itu sudah tidak ada lagi karena 12 itu dikali 3 tadi sudah ditulis. Nah sehingga untuk faktor dari 36 sendiri ditulisnya 1, 2, 3. Ini yang ini nak ya, yang ini 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Namun berarti faktor primanya berapa Bu? Nah dari angka 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 itu yang termasuk bilangan prima berapa? Yang tadi contoh bilangan prima tadi yang sebelumnya. Nih yang ini ya, yang ini ada 2, 3, 5 dan seterusnya. Berarti yang merupakan bilangan primanya 2 dan 3. Nah, maka dari itu yang merupakan faktor prima adalah 2 dan 3. Nih yang ini ya nak ya, 2 dan 3 ya. Kemudian faktor prima dari 40 berapa? Ya seperti itu juga caranya ya. Seperti itu juga caranya. Cari faktor dari angka 40 itu sendiri. 40 itu perkaliannya berapa saja? 1 kali 40, 2 kali 20, 4 kali 10. Nih yang ini ya nak ya, yang ini 4 kali 10, 5 kali 8. Nah kemudian ditulis faktor dari 40 berapa saja? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Lalu dari angka tersebut faktor primanya berapa? Yang merupakan bilangan primanya berapa? Tadi kan sudah menentukan faktornya, sekarang tentukan bilangan primanya. Berarti 2 dan 5. Nah, berarti faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5 juga ya. Lanjut, sekarang apa sih Bu faktorisasi prima? Nah, di sini dibaca. Faktorisasi prima itu dinyatakan dalam bentuk perkalian dari faktor-faktor primanya. Ya, jadi diingat bilangan prima tadi ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11. Nah, yang ini ya, Ibu ingatkan lagi, yang ini nih 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya nak ya.
Nah, cara menentukan faktorisasi primanya, kalian bagi dengan bilangan-bilangan prima dari yang terkecil dulu, Nak, ya. Misalkan faktorisasi prima dari 36 berapa, Bu? Nih, ini namanya pohon faktor, ya. Ini namanya pohon faktor. Dibagi dengan bilangan terkecil dulu dari bilangan prima, 2 ya. Tadi bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Berarti dibagi 2 dulu. 36 bagi 2 sama dengan 18. Ini hasilnya. Kemudian bisa lagi nggak dibagi 2? Bisa. Sama dengan 9. 9 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti bilangan prima setelah 2, 3. Berarti dibagi 3 ya. Bagi 3 sama dengan 3. Habis. Nah, kemudian kalian baru dapat menentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 36 adalah nih dari atas 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nih yang ini ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Disederhanakan atau ditulis menjadi 2 kali 2, 2-nya ada 2 kali, artinya 2 pangkat 3. Nih 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa, Bu? 2, artinya 3 pangkat 2. Nah, faktorisasi dari 36, faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sudah jelas ya, Nak ya? Oke, kemudian lanjut. Bagaimana, Bu, cara menentukan FPB-nya? Ya. Bagaimana cara menentukan FPB-nya? Menentukan FPB dengan faktorisasi prima itu aturannya ada 2 ya. Tentukan faktorisasi primanya. Tadi udah belajar. Sekarang yang kedua, kalikan faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan itu. Kemudian diingat, mengambil pangkatnya itu ambil pangkat yang terkecil, yang sama ya. Kalau kemarin menggunakan faktor itu kan kita pakai pangkat, bukan pangkat, kita pakai bilangan yang besar. Tapi kalau menggunakan pohon faktor itu kita cari bilangan yang sama, kemudian pangkatnya diambil yang kecil. Dilihat sekarang contohnya. FPB dari 27 dan 18 adalah nih, 27 bikin faktorisasi primanya dulu, pohon faktornya dulu. 27 bisa bagi 3 sama dengan 9. 9 bagi 3, 3. Nah, 27 faktorisasi primanya adalah 3 kali 3 kali 3. Nah, artinya 3 pangkat 3 kan? Oke, baiklah. Sekarang 18. 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, artinya 2 kali 3 pangkat 2. Nah, dari angka yang ini, dari perbandingan 27 dan 18, hasilnya itu angka yang sama itu mana? Di angka 27 dia punya 3 pangkat 2. Nih yang ini, Nak ya, 3 pangkat 2. Kemudian yang angka 18 dia ada 2 dan ada 3 pangkat 2. Berarti yang sama adalah 3 pangkat 2. Oh maaf, yang 27 itu 3 pangkat 3. Nah, sekarang kita ambil pangkat yang terkecil dari bilangan yang sama. 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Berarti yang paling kecil mana? Yaitu 3 pangkat 2. Nah, ini merupakan hasil dari FPB, yaitu 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Paham ya, Nak ya? Sekarang kita menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Sama ya dengan pohon faktor, kemudian faktorisasi primanya sama nih, 3 pangkat 3 dan 2 kali 3 pangkat 2. Tapi kalau KPK kebalikannya dari yang cara pertama. Kalau cara pertama kan kelipatan terus diambil pangkat yang kecil ya. Nah, kalau KPK dengan pohon faktor kita mengambil pangkat yang besar ya. Tapi yang tidak punya teman atau angkanya yang tidak sama. Misalkan ini ada 3 pangkat 3, ini ada 3 pangkat 2. Tapi 2 ini tidak ada temannya ya. Berarti 2-nya tetap kita ikutkan atau kita hitung ya. Berarti pangkat yang paling besar antara 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2 adalah ya 3 pangkat 3. Maka KPK-nya adalah 2 dikali 3 pangkat 3. Ingat, 2-nya ikut ya. Kalau nyari KPK 2-nya boleh diikutkan. Tapi kalau FPB
duanya enggak ya. Kalau KPK pangkatnya diambil yang besar ya. 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 ya nak ya. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 27 sama